Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it catch like whoa. How you fucking with these hoes? Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pokok pembahasan kelompok kami, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan dan juga tantangan yang baik dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, dan keberlangsungan hidup bangsa, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Pengertian bela negara. Bela negara merupakan suatu sikap atau perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh dan teratur, serta dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Poin selanjutnya kita akan membahas mengenai membangun argumentasi tentang ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan kepada kita bahwa konsep ketahanan nasional terbukti menangkal berbagai ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa. Setidaknya bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1965 dan krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Sampai saat ini, kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan negara juga terus mengalami perkembangan yang terus-menerus. Ketahanan negara Indonesia akan selalu menghadapi segala tantangan dan ancaman yang terus-menerus berubah sesuai dinamika yang terjadi di masyarakat. Kemudian yaitu esensi dan urgensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra. Astagatra ini terdiri dari Trigatra atau 3 gatra alamiah dan Pancagatra atau 5 gatra sosial. Untuk 3 aspek alamiah Trigatra yaitu meliputi yang pertama, gatra letak dan kehidupan geografis, yaitu berkaitan dengan bentuk wilayah, luas wilayah, posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Yang kedua yaitu gatra keadaan dan kekayaan alam, yang itu meliputi tentang pemanfaatan, pengeksploran, dan kendali terhadap potensi sumber daya alam. Yang ketiga yaitu gatra keadaan dan kemampuan penduduk, yaitu meliputi tentang jumlah atau kuantitas, penyebaran, komposisi, dan kualitasnya. Sedangkan untuk 5 aspek sosial Pancagatra itu terdiri dari pertama, gatra ideologi, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai bersama yang diyakini untuk mempersatukan bangsa. Yang kedua itu gatra politik, yaitu berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak terjadi perpecahan dan dapat memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional. Yang ketiga itu gatra ekonomi, yaitu berkaitan dengan finansial negara dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara, bangsa, dan juga negara. Yang keempat itu gatra sosial budaya, yaitu apabila tingginya tingkat sosial budaya pada negara tersebut akan mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa pada negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu gatra pertahanan dan keamanan. Poin selanjutnya kita akan membahas mengenai urgensi dan bela negara. Urgensi dan bela negara bisa dibedakan menjadi 2 cara. Yang pertama yaitu bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam membela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini, pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau Ratih. Yang kedua yaitu bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan melalui
pendidikan kewarganegaraan, dan pengabdian sesuai profesi, yang bermaksud untuk menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Berikut adalah praktik kewarganegaraan. Yang pertama, praktik kewarganegaraan persatuan kesatuan, yaitu perilaku yang menghargai perbedaan ras, suku bangsa, agama, dan lain-lain. Dampaknya itu yaitu terciptanya rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat sosial. Yang kedua, praktik kewarganegaraan toleransi, yaitu perilaku yang menghormati antara makhluk sosial. Dampaknya itu yaitu agar terciptanya kebersamaan antara makhluk sosial. Yang ketiga yaitu praktik kewarganegaraan gotong royong, yaitu perilaku yang saling tolong menolong dalam melakukan kerjasama atau kerja bakti yang diadakan oleh masyarakat setempat.